segera bentuk koalisi untuk Pilpres. Dua, capreskan Ganjar. Tiga, jangan ada Anies di pemilu Presiden 2024. Itu saya konfirmasi ke beberapa orang, confirm. Saya tanyakan ke teman yang Itu kata-katanya ada itu ya? Kata-kata itu ada dari Presiden Jokowi. ada Kata-kata dan saya jangan ada tulis. Anies di 2024. Ya, ada dan saya tulis. Saya tulis di situ. Dan kemudian kepada satu kesempatan yang saya ketemu pimpinan partai, saya tanya, bukankah dulu memilih Anies kan begini koalisinya? Iya, dulu. Sekarang enggak. Oh, ada nggak perintah begini, begini, begini? Dia diam aja, dia cuma senyum aja. Dia tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi bagi saya senyum saja itu berarti mengkonfirmasi, ya. Kemudian kemarin yang paling simpel, sederhana. Ada pimpinan partai akan dilantik jadi menteri. Disampaikan ke saya, Mas, kemarin begini ceritanya loh. Dihubungi, nanti besok disumpah ya Mas, dilantik ya. Saya cuma minta loh, satu, apa Bapak Presiden? Anies. Maksud Bapak Presiden, bantu saya supaya Anies tidak jadi presiden. Tidak menjadi calon presiden. Itu disampaikan secara terbuka. Nah, jadi dihubungilah Ganjar oleh teman-teman ini dan Ganjar menjawab, saya tidak maju kalau tidak melalui PDIP dan dukungan Ibu Mega. Disampaikan kepada Presiden, Presiden mengatakan, oke nanti saya ngomong sama Ibu Mega. Pak Prabowo bagaimana? Satu momen eh, Prabowo Muhaimin, Pak Muhaimin dipanggil, segera deklarasi Prabowo Muhaimin ya, Pak Caimin. Nanti saya ngomong Prabowo, Mas Imin juga ngomong Prabowo. Baik Bapak Presiden. Belum sempat ketemu, Prabowo-nya ketemu Presiden duluan. Akhirnya ketemu di Kertanegara beberapa waktu yang lalu. Belum 2 minggu yang lalu. Akhirnya Caimin bilang, Pak Prabowo, kita diminta segera deklarasi nih sama Presiden. Kata Caimin, kata Pak Prabowo, Caimin, saya baru ketemu Presiden. Diminta deklarasi segera, tapi bukan Prabowo Muhaimin. Loh siapa Pak? Prabowo Erlangga. Kata Pak Jokowi deklarasikan segera Prabowo Erlangga. Jadi Caimin, oh, nggak kecewa beliau dan keluarnya menyatakan belum ada kesepakatan bakal calon presiden wakil presiden dan seterusnya Mas. Kalau yang terkait dengan Muldoko yang terakhir, memang teman-teman di lingkaran Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi nggak setuju deh. Itu bukan perintah Jokowi. Saya bilang oke, kalau begitu tegur dong. Ini kan ada peristiwa perampokan. Ada peristiwa perampokan dilakukan oleh anak buah. Pimpinan diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya nggak boleh dong. Ya pimpinan harus bilang, hei, anak buah, itu perampokan. Jangan lakukan saya, nanti kena imbasnya nih. Hentikan dong. Apalagi ini yang Anda rampok ini punya punya presiden ini. Hubungan saya dengan Presiden SBY nggak bagus nanti. Beliau nggak setuju, oh, tunjukkan itu. Yang dilakukan ini perampokan partai, bukan hal-hal simpel, bukan hal sederhana. Nah, diamnya Pak Jokowi itu harus dimaknai, beliau memberikan blessing, apalagi maknanya kalau bukan itu. Ini semua rangkaian yang sudah terlihat secara kasat mata sebenarnya, sudah Ya, ya. kelihatan gitu. Ini semua nanti kalaupun Anies tidak bisa dicegah maju, akan ada suara Islam dipecah. Jadi kalau Anies maju, suara Islam yang dulunya di Pilgub Jakarta itu mengarah ke Anies Sandi, atau di Pilpres 2019 mengarah ke Prabowo Sandi, di 2024 diarahkan untuk pecah, akan ada di Ganjar Anies, Ganjar Sandi, karena Sandi bisa mengambil suara hijaunya, akan ada di Prabowo Erlangga, Prabowo yang ambil, sisanya masih akan ada di Anies. Suaranya akan dipecah tiga, Oke. sehingga kemudian kesempatan, sebagaimana disurvei oleh CSIS loh ini, bukan yang lain, yang afiliasi Ya. politiknya itu lebih ke nasionalis, mengeluarkan survei bahwa meskipun Ganjar dominan, kalau head to head Anies Ganjar yang menang adalah Anies. Bahkan kalau head to head Anies Prabowo kata CSIS surveinya yang menang adalah Anies. Membaca survei itu, Jokowi merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk memecah suara yang ada di Anies dengan Oh, mendudukan Sandi di Ganjar atau
Prabowo dengan Erlangga. Informasi minta dua hal. Tentu ada yang lain juga. Tapi dua hal. Satu, IKN dilanjutkan. Dua, tidak ada masalah hukum bagi dia dan keluarganya. Nah, Ya. dua yang ada ini sudah nyaman bagi Pak Jokowi. Bagi dia, ya kalau bisa Ganjar. Tapi kalau tidak bisa Prabowo. Anies bagaimana? Sebaiknya nggak ada. Kalau Anies ada, faktor dia bisa menang itu membahayakan. Jadi tidak kemudian Anies diberi kesempatan maju. Tidak. Balik logikanya. Logikanya kalau bisa Anies nggak maju. Nah kalau dia maju, apa yang disurvei CSIS-kan itu bisa terjadi. Dan itu bukan tidak mungkin. Jadi bagi Pak Jokowi, yang paling bagus itu tetap dua pasangan calon. Either, kalaupun dia tidak setuju Ganjar, tidak setuju Prabowo sekalipun, kalau Prabowo yang jadi, Pak Jokowi juga nyaman. Karena dua hal tadi dikonfirmasi oleh Prabowo. Anies tidak mengkonfirmasi itu. Jadi bagi Pak Jokowi, daripada ada risiko Anies sekarang yang suara naik itu tiba-tiba seperti Pilgub Jakarta. Ini Pilgub Jakarta ini bagi Pak Jokowi trauma. Pilgub Jakarta di mana Anies nomor 3 masuk final nomor 1. Ketimbang terjadi lagi sebagaimana Jakarta, lebih Mas baik Indra. Anies ada. Jadi Bagi oke. Pak Jokowi Kayaknya lebih aman. analisa Jokowi Prof itu lebih aman, Anies tidak ada. menyimpang deh. Kalau